Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati Bapak Yai, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, Bapak Ustadz, Ustadzah, Ibu, para pengurus, para anak-anakku sekalian, para dermawan, para pemerhati, para pendukung pengajian Ahad pagi Adem Ayem Al-Kaisal Bukhari Mangunan dimanapun berada. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita selalu ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulana tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kesyukuran ini Allah selalu menambah nikmat-nikmat kita di dunia ini, menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh keceriaan, kegembiraan, kebahagiaan, sehingga apa yang selalu kita doakan kepada Allah SWT, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, selalu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam selalu kita sanjungkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah panutan kita, suri tauladan kita, di mana kita akan selalu belajar dengan apa yang beliau perintahkan, dengan apa yang beliau contohkan sebagai umat beliau yang nantinya akan bersama-sama mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin, anak-anakku yang berbahagia, serta pemirsa yang ada dimanapun berada, pengajian akad pagi Adem Ayem Al-Kaisal Bukhari Mangunan pada pagi hari ini akan membahas tentang surah Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah ini sangat penting bagi kita semuanya untuk kita ketahui sebagai orang Islam, di mana ini adalah menunjukkan keterangan yang jelas bagaimana keadaan kita hingga sampai saat ini. Di dalam riwayat menyebutkan bahwa asbabun nuzul dari surat Al-Bayyinah ini adalah di mana orang-orang kafir sebagai objek yang menjadi dakwah Nabi Muhammad SAW ini tidak akan percaya, tidak yakin, dan tidak menerima dakwah Nabi Muhammad sampai ada keterangan yang jelas bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini adalah benar. Mereka adalah orang-orang kafir, dan orang-orang kafir ini ada dua, yakni orang ahlul kitab. Ahlul kitab ini ada dua juga. Ahlul kitab yang mendapatkan kitab Taurat, yaitu umatnya Nabi Musa, ya, atau disebut dengan perjanjian lama, dan juga ada ahlul kitab
yang dari umatnya Nabi Isa atau yang mendapatkan kitab Injil. Mereka adalah umat-umat yang sudah mendapatkan petunjuk, mendapatkan perintah untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dari golongan Yahudi dan Nasrani. Ya. Sehingga turunlah Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Ini menjadi permasalahan bagi orang-orang kafir. Orang kafir yang kedua adalah orang kafir Mekah, ya, orang-orang kafir Mekah. Mereka tidak beragama seperti orang Nasrani dan Majusi, tetapi mereka menyembah berhala. Tuhannya banyak, bukan, ya. Tuhannya itu 1, 2, 3 dan seterusnya, ya, bukan banyak itu. Sehingga sesuai dengan pemikiran mereka, karena orang Arab itu urusannya banyak, ya, problemnya banyak, keinginannya banyak, maka mereka menciptakan Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam sesuai kebutuhannya. Yang paling terkenal itu ada Lata dan Uzza, ya, patung atau berhala yang disembah oleh orang Arab. Nah, mereka itu juga termasuk orang kafir, tetapi kafir mereka tidak mengakui keesaan Allah. Kalau orang Yahudi dan Nasrani ini sudah mengakui bahwa Tuhan itu adalah satu, sesuai dengan petunjuk di dalam Taurat dan Injil. Nah, mari sebelumnya kita baca bersama-sama surat Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ada 8 ayat yang sesuai keterangannya itu turunnya di Madinah, ada juga yang menyebut di Mekah. Nah, jadi untuk surat Al-Bayyinah ini turun di mananya, ini masih ada perdebatan di dalam para ulama, karena sesuai konteks dan juga sesuai bahasan di dalam surat ini, ayatnya yang sedikit, kemudian pembahasannya itu orang-orang kafir, ya, itu adalah di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakulil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a
wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasya rabbah. Sadaqallahul azim. Ada yang sudah apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun Allah yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Ada yang sudah apa? Ferry? Wah, dihafalkan ya. Wah, ini luar biasa ini. Di dalam keterangan bahwasanya barang siapa yang mengulinakan membaca surat Al-Bayyinah ini, maka nanti dia akan berada di dalam surga bersama orang-orang yang baik. Maca iki tok itu. Ya, maca surat Al-Bayyinah setiap hari bersama orang-orang yang baik. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Loh, ya. Dihafalkan, dibaca dulu, kemudian dihafalkan, kemudian dibiasakan membaca surat Al-Bayyinah. Ini keterangannya luar biasa. Ini coro Jawanya adalah bagaimana perjuangan Nabi Muhammad ketika mendakwahkan agama Islam. Seperti asbabun nuzul tadi ya. Nabi Muhammad itu kan orang Arab, mendakwahkan Islam, mengaku menjadi nabi ya, mengaku menjadi nabi kepada orang-orang kafir. Oke, kalau orang kafir yang pertama tadi siapa? Kafir yang pertama ahli kitab. Ahli kitab. Ahli kitab. Itu oke. Nabi Muhammad mengajak kepada menyembah Allah, Tuhan Maha Esa, itu oke, ya tak? Nggak apa-apa. Tetapi yang ada masalah itu yang kedua, Nabi Muhammad mengaku menjadi nabi. Di dalam keterangan-keterangan itu bahwa zaman semono harus semono, panggah semono ini. Tidak ada ceritanya nabi-nabi itu selain dari orang-orang Israel, ya kan? Dari keturunan Ibrahim. Menurut
mereka. Loh, Nabi Muhammad itu keturunan siapa? Keturunan mana kok ngaku-ngaku jadi nabi? Ini masalah bagi mereka. Jelas. Karena menurut orang-orang ahlul kitab yang layak jadi nabi itu ya orang-orang keturunannya Israel itu. Kembali kepada keturunannya Nabi Ibrahim, ya. Begitu. Nah ini ujuk-ujuk kok dari orang Arab terus ngaku jadi nabi, sehingga mereka meminta keterangan yang jelas. Di ayat yang pertama, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan kepercayaan mereka. Los pokoknya gak percaya, gak harap ninggalin agama mereka, kepercayaan mereka, ya, Yahudi, Nasrani, ya, hingga datang keterangan yang nyata kepada mereka. Nah, keterangan inilah yang akan disampaikan kepada mereka oleh Nabi Muhammad, sehingga ada keterangan di dalam kitab Al-Barzanji, ya, siapa Nabi Muhammad itu? Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib dan seterusnya. Lah akan nyambung kepada Nabi Ibrahim. Buktinya apa? Buktinya adalah di Mekah itu ada makom Ibrahim. Nah, makom kalau di sini kan makom itu ya kuburan. Tapi kalau di sana makom itu tempat ya pernah bertinggal di situ lah, memijakkan. Kalau di sana buktinya itu ada injakan kaki, injakan telapak kakinya Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim pernah di Mekah, ya, pernah di Mekah membuat Ka'bah itu, ya, membuat Ka'bah. Sehingga ini adalah keterangan yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah masih garis keturunan dengan Nabi Ibrahim. Itu kalau orang Arab dikasih keterangan ini agak susah, agak beda cara pikirnya. Karena apa? Orang Arab ini kan agak beda, ya, cara pemikirannya. Orang Arab itu sukanya perang, sukanya berdagang, ya, urusannya macam-macam. Ini urusannya orang Arab itu macam-macam, sehingga mereka membuat Tuhan itu sesuai dengan kerepotannya. Iki repot wae berdagang ya gawe Tuhan sing ngurusi perdagangan. Sing urusane ben kuat ya gawe Tuhan sing memberi kekuatan, gitu. Sing marakne sugih ya gawe Tuhan sing marakne sugih. Lah sehingga ketika Nabi Muhammad menyampaikan keesaan Allah, qul huwallahu ahad, wong Arab yo bingung, Tuhan kok siji terus piye lho, urusane awake dhewe akeh. Ya. Kan repot kok Tuhane. Apa iso ngurusi awake dhewe sing kaya ngene repote, ya. Nah, piye? Cara kowe nek nyauri itu piye? Hah? Nek nyauri piye ngono iki? Repot ya. Urusannya rena-rena iki, utang piutang kok dia
Tuhan BPKB apa Tuhan pertanian ya apa bingung. Nah, salah satu yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad itu adalah kecerdasan. Apa kecerdasan itu apa kalau di dalam sifat Nabi? Patona ya, cerdas. Jadi wong iki kudu cerdas. Nek pertanyaan sing rada ruwet ngono iki kudu iso nyauri yang rasional. Rasionalnya bagaimana? Merasionalisasikan pertanyaan dari orang-orang kafir Mekah ini. Seto, ini lho. Umpamane kowe duwe bos, ya. Bosmu ki akeh ngono. Ya, kowe kerja ngene bosmu. Bosmu kabeh 8 misale. Sing bos siji iki ngongkone ngene, kowe ning kono tuku banyu. Nah, bos itoke ngongkon. Sik Bang. Kuwi entang resik ana sik. Diluke. Bos sing nomor 3 ngongkon. Ngongkone. Ndang masak sik iki cacah do luwe. Bos 4 kongkone ya. Dan seterusnya sampai 8. Sing 9 10 iki urung kongkone ya. Kowe sebagai pembantu pekerja kuwi piye? Cara dirimu piye? Sing ngongkon akeh bose kan akeh. Yo bingung. Ngawur kabeh kongkon ngene beda-beda ya. Jalukane beda-beda ya mumet pusing. Ya. Lah iya, makane bosmu kuwi ya Tuhanmu. Nek Tuhane siji piye perintahe? Ya siji kena. Oh iya cocok. Cocok ta? Bekerja kepada satu bos saja. Mengimani atau mempercayai kepada Tuhan yang satu saja. Loh. Piye? Cocok ra? Ya cocok. Dulu. Keterangannya demikian, cerdasnya Nabi Muhammad memberikan keterangan kepada kaum kafir dengan logika, logis, masuk akal, bener ya? Masuk akal, nalar, ya. Nalar ini masuk, itu ya. Nah, inilah keterangan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang kafir. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Keterangannya apa? Ya Rasul ini, Rasul datang ya. Diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang rasul yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membacakan lembaran-lembaran suci itu ayat-ayat Al-Qur'an. Keterangannya luar biasa Al-Qur'an itu. Al-Qur'an ki apa yang dibahas ya? Apa yang dibahas di dalam Al-Qur'an sampai radong blas ya. Bahas apa Al-Qur'an iki? Maca tok grodal-gradul ya. Apa neh keterangan ini. Makanya termasuk hari ini pengajian akad pagi kita membahas sedikit demi sedikit tentang keterangan dari isi Al-Qur'an. Di sini rena-rena enek cerita ya toh, enek perintah, enek ilmu ya, enek adab, enek pergaulan dan seterusnya, macam-macam. Termasuk hari ini kita membahas keterangan yang jelas konkret bagaimana
dakwah Nabi Muhammad kepada orang kafir yang perlu keterangan genah terkait dengan agama Islam. Untung kowe wis Islam kabeh ya. Untung. Loh, ini konteksnya jelas sih. Nabi Muhammad itu ketika berdakwah gak enek belas yang Islam, ya kan? Sitok era enek wong Islam iki. Piye jajale? Ketika dakwah Nabi Muhammad pertama ndak enek wong Islam. Lah nek saiki dakwah ning ndi ya pengajian. Lho Islam kabeh lho. Didakwahi ya to. Lah nek biyen ndak enek sing Islam piye jajal kowe? Hah? Cara kowe memberi keterangan kebenaran kepada macan-macan yang berkeliaran. Piye carane? Nek mar ngewahi keterangan iki lho piye? Nah, saiki wis penak ya ta? Maka konteksnya dulu itu konteksnya bagaimana? Ya iwan nasuhe wong-wong kabeh, menuso-menuso, ya ta? Konteknya umum. Ada lagi Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ngomong ana wong-wong kafir kae. Ngono lho. Nah, di awal-awalnya begitu. Banyak Al-Qur'an itu menyampaikan hal-hal atau dakwah kepada orang-orang kafir atau manusia secara umum. Gitu. Fiha kutubun qayyimah, di dalamnya terdapat isi dari kitab-kitab yang berharga. Nah, isinya Al-Qur'an itu macam-macam, api-api, ya. Nah, berharga juga, ya. Kalau kamu pengen selamat di dunia dan akhirat, misalkan bacalah Qul a'udzu birabbil Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Do selamat dunia akhirat. Ya. Nek gue ketemu hal-hal yang mencurigakan, gue rada wedi, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-qayyum la ta'khudhuhu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yahduna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Nek kowe wedi karo mlayu ya. Nek ra wedi ya karo ya temae ya. Antem kursi. Banyak hal-hal yang berharga di dalam Al-Quran. Maka ayo kita pelajari terus isi Al-Quran ya. Kalau tidak bisa banyak-banyak ya sedikit-sedikit nggak apa-apa ya, sedikit demi sedikit kita akan tahu keterangan-keterangan di dalam Al-Quran. Wa ma tabarakal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Dan orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka tidak berpecah belah kecuali sesudah datang kepada mereka keterangan yang nyata. Nah, jadi Al-Quran datang ini tidak serta-merta ya, tetapi sudah ada kitab-kitab pendahulu. Banyak orang yang percaya ya kan? Umatnya Nabi Musa. Kitabnya apa? Taurat. Wis tahu ngerti dong Taurat? Orang tahu ya. Taurat. Tapi ada banyak keterangan tentang kitab Taurat ini.
ya, cerita-cerita di kitab-kitab klasik itu ceritanya apa. Kemudian ada kitab Injil, ya, kitab Injil. Sampai sekarang juga ada itu kitab Injil, kitabnya orang Nasrani atau orang Kristen. Nah, kalau asli atau tidaknya kita tidak ngurus itu ya, itu urusan mereka. Kita meyakini bahwa ada kitab-kitab nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, itu harus kita percaya. Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran. Ini adalah salah satu dari rukun iman. Percaya kepada kitab itu harus masuk di dalam diri kita. Itu termasuk rukun iman. Loh, jajal rukun iman ini apa ya? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, 3 iman kepada kitab loh, ya. 4 iman kepada Rasul sih Allah ngono, Rasul Allah. 5 iman kepada hari kiamat. 6 iman kepada kodok dan qadar. Kodok ya apa, Pak? Kodok percil udu kodok ya percil. Pak, sapa? Kowe ngerti kodok apa? Kodok apa kodok? Ketetapan. Ya, ketetapan apa weh? Ya, ada kodok dan qadar yang harus kita imani. Lah, itu tadi ada 4 kitab yang harus kita imani. Pokoknya kudu yakin dan percaya. Ada kitab-kitab Allah, ada Al-Quran, ada Injil, ada apa? Taurat, ada kitab Zabur. Siapa yang menerima kitab Zabur itu? Nabi Daud. Jenengmu berat loh, Nabi Daud loh. Ya, bawa kitab ya. Itu orang tuanya mengharapkan anak ini nanti seperti Nabi Daud. Nabi Daud itu dan kawat ya. Soge jadi nabi ya kan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mereka hanya disuruh untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kepadanya secara lurus, dan agar mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Loh, ketika sebelum Nabi Muhammad hadir ya menjadi nabi, itu agamanya macam-macam. Ya, agamanya macam-macam sesuai dengan nabi-nabi yang mendakwahkan kepada umat manusia. Tetapi ketika Nabi Muhammad sudah ditetapkan menjadi Rasulullah, maka semuanya harus
berpindah kepada agama Islam, menyembah Allah, ya tak? Menyembah Allah, sholat, zakat, ya, berbuat baik, beribadah. Tugasnya ganti. Tugasnya iman pada Allah itu sudah sama dengan yang dulu-dulu. Yang kedua, sholat. Iki lho bedone ngono. Sholato. Ya, sholato. Ini perintah Allah, sholat. Sholato, ya toh, eling-eling, sholato, sholat, ya, sholat. Kalau sudah sholat baru zakat, ya, zakat. Nah, inilah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah agama yang lurus, ya kan? Hubungan kepada manusia dan hubungan kepada Allah. Perintahnya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tirase, napa? Dawe pusate ya Gusti Allah. Agama kita adalah agama Islam, agama yang lurus. Agama yang lurus, menyembah Allah, ya, sholat, zakat, puasa, haji. Rukune Islam itu kan? Rukune Islam ono 5. Siji syahadat, loro sholat, telu zakat, 4 puasa, 5 haji, lamun kuwasa sangune lan bandane dalane pinuju mengo, ya. 5 rukun Islam itu ada 5. Syahadat, yuk sama-sama bersyahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam, ya. Wewe syahadat Islam, masuk surga. Jaminan, pokoknya sudah syahadat, masuk Islam, mlebu swarga. Tenang aja. Tenang Wan. Saya sudah ada di sini, Wan. Ya. Ya. Kalau sudah syahadat berarti sudah masuk Islam. Nek masuk Islam berarti berhak masuk surga. Loh, menang, ya kan? Penjaganya surga, Ridwan. Tenang aja, ya kan? Tenang, Wan, tenang. Berbaik-baiklah kalau mau masuk surga, ya. Kalau pengen masuk surga, hidayah Fatihah kepada penjaganya. Siapa? Malaikat Ridwan. Ya hidayah Fatihah. Lah nek ra kanca piye we? Nek ra kanca karo malaikat Ridwan piye jare? Tekoni. Hus. Sapa we? Peri sapa? Main di. Loso, Pak.
Wan iki kanca karo aku Wan. Gaene tak hadiah Fatihah Wan. Oh iya to, kae to. Peri kae to. Oh iya ya lu. Mobil swarga. Lah nek karo penjagane lho ndak kenal. Ya to, ora kanca, ya to. Terus arep mlebu piye? Sik to ditekoni ruwen ora jibeg kowe. Lah nek wis kenal, ya to. Gitu. Pertama tadi apa? Syahadat. Nek syahadat sudah masuk Islam. Nek masuk Islam berarti berhak masuk surga. Wes enteng, tenang. Nah, inilah agama kita Islam yang lurus. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, masuk dalam neraka jahanam. Mereka kelak di dalamnya, mereka itulah sejelek-jelek makhluk. Loh, rungokno. Innal ladzina kafaru sapa wong sing kafir. Kafir iki maksude piye nek awake dhewe? Kafir iki ya ora udu wong Islam. Kafir iki udu wong Islam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Dari ahli kitab. Kafir sing ahli kitab iku mau atau al musyrikin atau orang-orang musyrik sing menyembah berhala Tuhan banyak dan seterusnya tadi. Finari jahannam khalidina fiha, masuk neraka. Masuk neraka jahanam. Khalidina fiha abada. Neng jero neraka itu kekal, ya, kekal di dalam neraka. Khalidina fiha abada. Kekal di dalam neraka jahanam. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah sejelek-jeleknya makhluk. Sing mlebu neraka jahanam sak jelek-jeleke makhluk. Makhluk sing jelek ki apa? Ora. Ngerti? Makhluk Tuhan sing paling jelek. Kowe nek makhluk Tuhan yang paling cantik kan, Bro? Ya kan? Makhluk Tuhan yang paling cantik. Makhluk Tuhan yang paling kuat. Roh ya. Makhluk Tuhan itu banyak. Apa-apa banyak gitu. Apa-apa menjadi banyak. Banyak jadi apa? Ya. Khalidina fiha abada, di dalam neraka jahanam. Kulo wong nek kafir iki gak percaya karo Gusti Allah. Ya, gak gelem syahadat. Masuk di dalam neraka jahanam. Ini keterangan di dalam Al-Quran. Karena apa? Agama Islam sudah datang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ketika orang tidak percaya dengan agama Islam, tidak percaya kepada Allah SWT, tidak percaya kepada Nabi Muhammad, maka itu termasuk
kafir, 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 ya, kafir. Untung kowe wis mlebu Islam, ya. Untung tenan. Nah, untung wis masuk Islam. Kalau kalian sudah masuk Islam, jangan coba-coba untuk keluar, ya kan? Karena kue diraro paling. Dalam metune Islami liwat ndi? Liwat ndi? Ya. Metu sangka Islam ki liwat ndi? Mulan wangitan yo. Ini kalian juga harus tahu. Orang dianggap keluar dari Islam itu yang umum pertama, ya, mlebu agama lain, ya, mlebu agama lain. Yang kedua, keluar dari Islam itu mensekutukan Allah. Gak percaya neh marang Gusti Allah. Percayamu neng apa misale? Percaya neng arit gede misale. Oh, ini ora nek arit gede ora iso iki. Ya. Ini ora damkar ora iso iki. Ya. Mempercayai hal-hal selain Allah, artinya kaitannya dengan Tuhan. Loh, Tuhanku saiki arit. Nek ra enek arit ra iso nyapa-nyapa. Jadi menuhankan arit. Tuh, ya. Ya, jangan melu-melu ya. Bahaya ya. Nenek wong ngajak-ngajak ya toh. Nah, percaya dengan kekuatan lain atau Tuhan lain selain Allah itu adalah kafir, keluar dari Islam atau murtad. Enek jenenge murtad. Murtado. Namanya siapa? Murtado. Kayak orang Islam tapi kok murtado. Ya makanya juga hati-hati dengan bahasa Arab. Enggak ngerti arti ini. Namanya siapa? Murtado. Murtado itu orang yang keluar dari Islam. Nek gak ngerti artinya ya hati-hati ya. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa ulaika hum khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan-kebaikan atau amal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Nengke seburuk-buruk makhluk apa tadi? Seburuk-buruk makhluk itu yang kafir, tidak percaya kepada Allah. Nah, sebaik-baiknya apa? Sebaik-baiknya adalah orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh atau kebaikan. Wong sing iman, wis iman, terus berbuat baik. Loh, sebaik-baik makhluk. Loh, awak dhewe iki termasuk, ya ta? Masuk ora? Awak dhewe iki harus bangga. Awak dhewe harus bangga. Kita sudah beriman, ya toh? Kedua, kita sudah beramal baik, beramal soleh. Kita itu termasuk sebaik-baik makhluk. Alhamdulillah. Ojo
nyindir, ya kan? Kita ini adalah sebaik-baik makhluk, ya, seapi-api makhluk, orang yang beriman dan beramal soleh, lho, rungokno, ya. Dadi wong iki sing tatak lho. Aku wis iman, aku wis berbuat baik, gitu. Seapi-api makhluk aku bisa. No. Bangga jadi orang kita, jadi orang Islam, ya kan? Karena kita adalah sebaik-baik makhluk. Ngono lho. Orang duwe duit ngene wis bingung ngene, ya. Merasa rendah diri, ya kan? Rumangsa asor, rumangsa apa itu? Kecil. Jangan, kita itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka adalah surga Aden. Loh, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Seneng banget. Sore sungai-sungai ya. Lho kowe lho, sungai ora enek banyune milih seneng ya ta? Kaene dolan ning kali. Ya ta? Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka ridho kepadanya, pada Allah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Loh, ya ta? Piye? Masuk orang? Masuk. Awak dhewe lho. Iki awake dhewe ceritane, ya. Awake dhewe. Balasan bagi kita yang percaya kepada Allah, ya, nanti adalah surga Aden. Surga Aden itu diceritakan bahwa surga yang sangat indah sekali. Ya ini yang dhuwur itu, neng ngesore iki enek sungai-sungai yang ngalir. Akeh sungai ini, ngasih bingung kowe, iki sungai apa? Iki sungai apa mengalir airnya deras, oh indah, suwejo, iya ta? Suwejo. Kowe nek rada bingung-bingung ngono, neng pinggir kali, ya. Nah, iso tuwenang ngono ning utek. Ya. Enek sungai sing mengalir airnya deras, ya, gemericik, enek iwake. Nah, karo mancing, ya. Nah, mancing ben uteke rada encer. Ini kita bayangkan di surga Aden, ya. Tapi iki kali ini saya urung milih. Delungkas lah, nek barudan kali ini milih ya ta. Beh, surga Aden tenan iki. Wah, surga Aden. Ya. Tapi hati-hati loh nek keplese ceblok ya neng kali, ya. Engko ceblok neng kali kok darani, "Oh, jegur swarga aku." Oh, nah keli lu pangan ya. Ya. Hati-hati loh ya neng kali. Nah, wayah udan keplese engko keli. Nah, begitu. Kita nanti akan bersama-sama di surga Aden selama-lamanya. Allahumma amin. Sopo sing gak amin kan? Amin. Ora amin ya keri ae ra apa-apa ndelok awak dhewe ya. Ndelok awake dhewe. Engko nek terang ya. Hei. Aku bolol. Lha piye ora gelem melu? Ya. Kita nanti bersama-sama di surga Aden selama-lamanya.
selama-lamanya ini sak suwi-suwi ini suwinya kalah sih ya toh? Lama lho sik kalah selama-lamanya. Lho. Bi seneng ndak enek enteke. Nah sik ya nek ning donya iki seneng ngono suwi-suwi ya mumet. Seneng suwi-suwi iki mumet dhewe kan. Nah, bisa. Kalau di surga ndak seneng terus, seneng seneng. Nah, gak enak susah iblas, ya. Jangan dibayangkan kalau di surga itu nanti jemu, karena kepenaan terus kesel, enggak, ya. Dan itu Allah sudah ridho kepada kita untuk berada di surga selama-lamanya. Dan kita juga ridho kepada Allah bahwa kita berada di surganya Allah, surga Aden selama-lamanya. Allahumma amin. Loh. Syaratnya apa ya? Syaratnya apa? Percaya kepada Allah. Dan kedua apa? Beramal soleh. Itu lho rungokno. Tenanan penting iki. Iman pada Allah, beramal soleh. Kuwi nek pengen mlebu swarga bareng-bareng awake dhewe, ya. Nek ora bareng ya bareng kancamu ana ora apa-apa. Ya. Naik H2. Ora apa, ya toh. Nek ra bareng awak dhewe. Bebas, awak dhewe iki wong bebas, ya. Awak dhewe iki wong bebas. Nah. Kata kuncinya tadi apa? Iman kepada Allah dan beramal soleh. Kuwi kuncine. Ayo awak dhewe, ya. Nah, nek pengen rombongannya awake dhewe ya kuwi iman kepada Allah dan beramal soleh. Demikian Bapak Ibu sekalian, anak-anakku yang berbahagia, semoga dengan sedikit pembahasan dari surat Al-Bayyinah ini kita bisa mendapatkan keterangan-keterangan yang jelas bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW berdakwah Islam kepada orang-orang kafir sehingga menjadi orang-orang yang percaya kepada Allah dan beramal soleh sehingga sampai kepada kita semuanya. Kita harus bersyukur kepada dzurriyyah-dzurriyyah kita yang telah memberikan keterangan-keterangan hingga sampai kepada kita semuanya, sehingga kita beriman kepada Allah, sehingga kita bisa beribadah, beramal soleh, hingga nantinya kita bersama-sama masuk di surga Aden bersama orang-orang yang beriman dan beramal soleh kekal selama-lamanya. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa sahbat rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan zakiran hamdan naiman hamdan yu'afina ukaman idha'ibna kama yang bagil jali wasikal karimati min sultani. Allahumma inna nasala sanatan bidin wa wiyatan wal jadu wa ziyatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa tawbatan qawlan maut wa ramantan al-maut wa mkuratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alna fi sakratil maut wa najata minan nari wa afu 'indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذو الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين Allahumma obat isa nyandang isa mangan isa liwat muga-muga paringi selamat muga-muga paringi selamat Allahumma kitra kitri suke sawa suke pari suke sapi suke pepe suke mari suke santri suke rezeki. Apabila ada kekurangan, ada kesalahan, semoga Allah selalu mengampuni kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.